Pengertian ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 57 tanggal 6 Agustus tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disebut EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia sehingga setiap saat ini masih digunakan. Sebelum menggunakan EYD, bangsa kita sempat menggunakan bahasa yang namanya ejaan Suwandi. Dan tidak semata-mata hanya digunakan untuk menulis kata atau kalimat dengan benar. Ejaan juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Menurut Siti Maimunah, dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi 2019, berikut fungsi ejaan diantaranya adalah 1. Sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. 2. Membuat pemilihan kata-kata dan istilah menjadi lebih baku. 3. Sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisan tidak menghilangkan makna aslinya. 4. Penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi lebih baik, cepat, mudah karena penulisan bahasa yang penulisan ejaan dan contohnya dilansir dari buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang ditulis oleh Mendikbud Republik Indonesia. Terdapat beberapa aturan dalam penulisan ejaan yang benar. A. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf abjad yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. B. Huruf vokal. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 huruf vokal yang diantaranya adalah A, I, U, E, dan O. C. Huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 21 huruf konsonan diantaranya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. D. Huruf difton. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf difton yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contoh penggunaan pada kata santai, amboi, pulau, dan survei. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh penggunaannya seperti kata khusus, akhir, ngarai, sian, banyak, nyata, syarat, dan Baik, saya akan membawakan materi dari kelompok 5 mengenai huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contoh, aku sedang menulis surat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Kartika Dewi, Kim Jini, dan Dodicet. Huruf kapital tidak digunakan untuk menulis suatu satuan ukuran atau nama jenis. Contoh, 5 ampere, 10 kg, ikan menjahit, dan ikan paus. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan kata yang memiliki arti anak dari seperti bin dan bibi. Contoh, kayak al-warik bin toyib. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, ibu berkata, kapan kamu pulang? Cepatlah kembali anak, ucapnya. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama tiap kata nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk kesulitan dan kata gantung Tuhan. Contoh, Allah, Tuhan, Kristen, Islam, Yesus. Kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang mengikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang atau sebagai sapaan. Contoh, Sultan Hasanuddin Haji Abdul
Abdul Rahman Wahid. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk nama jabatan dan pangkat yang mengikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh: Profesor Dr. Suetomo, Presiden Joko Widodo. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama yang bangsa dan bahasa. Contoh ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya dan unsur nama peristiwa bersejarah. Contoh: tahun Hijriah, hari Natal, hari raya, Nyepi, konferensi, Liga Bundar, Perang Dunia II. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama daerah. Contoh: Asia Tenggara, Pulau Komodo, Gunung Semeru. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang. Nah, dalam keterangan manusia dan makanan tentang majalah dan surat kabar kecuali kata kedua seperti dikeluarkan dalam untuk tidak terletak pada posisi awal. Untuk saya membaca novel Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buku itu adalah buku Undang-Undang Dasar 1945. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sepaan. Huruf kapital sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyepaan atau pengecuan. Contoh: kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Kata ganti Anda harus ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh: kepada siapa Anda bertanya? Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk juga dalam daftar pustaka. Contohnya, majalah Pujang de Baroe menggelorakan semangat kebangsaan. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dia tidak diantar tetapi mengantar. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya,